Halo anak-anak, kita lanjutkan sekarang untuk pembelajaran ketiga kelas 4. Kali ini kita akan belajar tentang muatan IPA KD 36 dan 4.6 tentang perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis benda, yaitu benda padat, cair, dan gas. Namun bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Hal ini dikarenakan ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambat. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda gas. Contohnya, suara merambat melalui udara. Udara termasuk benda gas. Kemudian yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya, suara merambat melalui benang kasur. Benang kasur termasuk benda padat. Dan yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Contohnya, suara merambat melalui air di dalam tong. Air itu termasuk benda cair. Kemudian di sini ada percobaan tentang perambatan bunyi melalui benda gas atau udara. Langkah kerjanya, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Yang kedua, dekatkan ujung selang ke telinga. Yang ketiga, minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Dan yang keempat, dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu atau orang tuamu. Sementara untuk alat dan bahannya untuk percobaan ini adalah selang plastik. Kemudian di sini ada percobaan yang kedua tentang bunyi merambat melalui benda padat. Bahannya dan alatnya adalah gelas plastik, 4 buah, benang kasur, dan paku. Langkah-langkah kerjanya, yang pertama, buat satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Yang kedua, potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Yang ketiga, masukkan benda ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Yang keempat, buatlah simpul agar tidak lepas. Yang kelima, berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Yang keenam, lepaskan benang dari gelas plastik. Yang ketujuh, bicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Yang kedelapan, dengarkan dan catat apa yang sampaikan, berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Kemudian di sini ada percobaan ketiga tentang bunyi merambat melalui benda cair. Alat dan bahannya, yang pertama ember besar, yang kedua air, yang ketiga batu korang, dan yang keempat corong kecil. Langkah kerjanya, yang pertama isi ember dengan air hingga penuh. Kemudian yang kedua, masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Yang ketiga, ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Dan yang keempat, dengarkan dan catat hasilnya. Setelah melakukan percobaan, sekarang kamu kerjakan tabel di sini ya, tabel di samping. Pilih salah satu percobaan yang kalian lakukan dan isi tabel di samping ini ya. Kemudian kita lanjutkan tentang muatan bahasa Indonesia KD 4.1 tentang perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya kalian sudah mengerti tentang pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks. Nah, perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung terletak pada fungsi setiap gagasan. Gagasan pokok merupakan inti dari paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok. Demikian untuk pembelajaran ketiga kali ini. Bapak harap kalian dapat memahaminya dan sampai jumpa.